menuntun agar kita orang beriman nih hanya menyembah dan meminta kepada Allah. Jangan pernah menyekutukan Allah dalam kehidupan. Lalu ayatnya bergandeng, perlakukan kedua orang tuamu ihsan, dengan baik. Ibu dan bapak, perlakukan kedua orang tua kita dengan cara yang baik. Lebih-lebih ibu kita. Dahulu di zaman tabi'in, ada orang laki lapor ke Tuan Syekh, guru besar. Tuan Syekh, saya di rumah ada masalah. Istri saya bertengkar sama ibu saya, sementara ibu saya tinggal di rumah kami. Apa jawab Tuan Syekh? Kata Tuan Syekh, coba ulangi kalimat yang terakhir. Ibu saya tinggal di rumah kami. Ulangin lagi. Makin kenceng Tuan Syekh ngomongnya. Ulangin lagi kalimat yang terakhir. Ibu saya tinggal di rumah saya. Ulangin lagi. Makin kenceng Tuan Syekh itu kalimatnya. Ibu saya tinggal di rumah saya. Kalimat yang terakhir itu yang salah. Yang betul adalah kamu numpang hidup kepada ibumu. Karena ibumu lah kamu punya kehidupan di alam dunia. Yang numpang di sini bukan ibumu, tapi kamu. Ini anak mendengar jawaban Tuan Syekh laksana disambar petir di tengah hari bolong. Sadar dia betapa selama ini dia melupakan kedudukan mulia seorang ibu. Sadar dia. Setelah dia sadar, dia bilang sama Tuan Syekh, Tuan Syekh, terima kasih Tuan Syekh sudah mengingatkan saya. Masalahnya sudah selesai. Saya kurang memperdulikan ibu saya dari kemarin-kemarin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, kedudukan ibu dalam Islam begitu mulia. Lihat sajalah ketika ibu mengandung kita, usia janin kita baru 2 atau 3 bulan, ibu sudah disiksa tuh oleh kita tuh. Orang kalau hamil muda kan kesiksa mulai. Nggak tahu siang, nggak tahu malam, nggak tahu pagi, nggak tahu sore, hamil muda, padahal nggak pengen muntah, nggak ada yang dikeluarin. Betul ya Bu ya? Oh, saya kagak pernah ngidam kok. Hamil muda ibu udah kita siksa tuh Pak. Makin tua usia kehamilan ibu, makin berat beban yang dirasakan. Makin gede perut, kemana-mana kagak pernah ditinggal. Kali mau ke pasar, nih perut nyusahin amat, taruh aja di rumah dulu. Enggak. Makin tua usia kehamilan, makin berat beban yang dirasakan. Makanya kaum bapak kalau pengen ngerasain ibu kita hamil, gandulin kelapa 3 kilo dah Pak. Kemana-mana bawa 9 bulan rasain kayak begitu tuh. Makin besar usia kehamilan, makin tersiksa. Makanya pantas ya kalau dalam Quran disebutkan wa hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ketika janin ada di dalam kandungan seorang ibu, kondisi ibu itu payah di atas kepayahan, lelah di atas kelelahan. Kenapa? Usia kandungan yang di dalam perutnya itu makin hari makin besar. Orang kalau hamilnya sudah besar, ngapa-ngapain aja kan serba salah. Betul. Tidur miring nggak enak, tidur celentang kayak gunung, tidur tengkurap takut meledos. Udah kita siksa tuh.
sampai hari haknya melahirkan kita di alam dunia. Apa selesai perjuangan ibu? Oh belum saudara, justru makin berat. Ketika ibu melahirkan kita ke alam dunia, lihatlah, sakit, pedih, perih, bagai disayat rasa sembilu, bagai dicabut kulit dari daging, sakit, pedih, perih melahirkan kita semua. Bercucuran keringat, berlinang air mata, genangan darah ngalir di. Sakit, perih, pedih melahirkan kita ke alam dunia. Bu, mangap aja lu diceritain. Saya tanya, ngelahirin sakit apa enggak, Bu? Kapok. Lu juga bandel loh lah. Saat jabang bayi lahir ke alam dunia, apa selesai perjuangan ibu? Enggak, justru baru dimulai. Menyusui anak luar biasa, sangat melelahkan. Seorang ibu yang baru punya bayi, liatin saja Pak, siang nggak bisa istirahat, malam nggak bisa tidur nyenyak. Kenapa? Masih nyusuin anaknya. Anak bayi kan begitu tuh, sakit nangis, lapar nangis, bisanya cuma nangis. Tengah malam anaknya nangis, pasti lapar, nyusuin. La ilaha illallah. Siang ngurusin rumah, capeknya minta ampun. Malam kondisi udah payah, pengen tidur nggak bisa. Kenapa? Terpanggil jiwa seorang ibu, anaknya lapar, nyusuin. Sampai jam berapa? Kadang-kadang jam 2 malam. Anaknya diem. Ya udah, urusan ini hatam lah pokoknya. Dua tahun ibu kita berjuang nyusuin dengan penuh rasa kasih sayang. Makanya pantas ya, anak tuh ikatan emosionalnya dengan ibu luar biasa. Karena memang 2 tahun ibu menyusui anak. Ibu pun ikatannya dengan anak luar biasa. Kepekaannya di situ sungguh sangat istimewa. Makanya maaf, ibu sama bapak terhadap anak lebih peka kaum ibu. Bapak bukan berarti nggak sayang sama anak. Semua orang tua sayang sama anak, cuma kurang peka. Apa buktinya? Bapak nih kalau makan di mana aja, dia nggak kurang tapi ingat sama anaknya. Tuh kurang peka tuh Pak. Ngaku aja dah lah. Makan di mana aja kurang tapi ingat sama anak. Kenapa? Kurang peka. Beda sama ibu-ibu nih. Ibu nih makan di mana aja pasti yang diingetin anaknya. Betul. Makanya ibu-ibu dikenal tukang ngumpetin makanan. Main iya aja. Dua tahun nyusuin kita tuh. 2 tahun nyusuin. Selesai dari situ, setelah 2 tahun anak tumbuh menjadi tufal, menjadi balita. Apa selesai perjuangannya? Enggak. Disitulah kemudian perjuangan ibu yang lebih utama. Apa? Merawat, mengasuh, mendidik anak-anak.